Tersebutlah seorang gadis bernama Gunapriya Dharmapatni, lahir pada 961 Masehi dan tumbuh di Istana Watugaluh, Jawa Timur. Beliau adalah putri Jawa dari dinasti Isyana di Jawa Timur, putri Raja Sri Makutawangsa Wardana dari periode Kerajaan Medang akhir. Beliau juga adalah saudara perempuan Raja Dharmawangsa dari Medang. Dia kemudian bertunangan dengan Raja Bali Udayana dan pindah ke pulau itu sebagai permaisuri dan mengambil nama Mahendra Datta. Posisinya yang kuat sebagai putri kerajaan Medang yang berkuasa telah menyebabkan para sejarawan menyatakan bahwa sebenarnya Mahendra Datta adalah ratu penguasa di Bali. Pernikahannya dengan pengikut Medang, keluarga Warmadewa Bali, adalah pengaturan politik untuk menyegel Bali sebagai bagian dari wilayah kerajaan Medang di Jawa Timur. Posisinya sebagai ratu asing yang kuat telah menyebabkan penduduk Bali menghormati atau bahkan takut kepadanya. Dia mengandung putra pertamanya Airlangga berusia 30-an. Sumber-sumber sejarah mengatakan bahwa Mahendra Datta mungkin sudah menikah sebelum Udayana. Dengan demikian Airlangga bukan putra kandung dari Raja Udayana. Ia dikandung dari persatuan sebelumnya dengan seorang pria yang tidak dikenal, bahwa setelah perpisahannya kemudian ditunangkan dengan Raja Bali dan ia membawa bayi Airlangga ke Bali. Sumber-sumber sejarah tampaknya dihilangkan atas dugaan pernikahan Mahendra Datta sebelumnya bahwa itu mungkin sebuah skandal atau bahkan tidak terjadi. Kecurigaan ini adalah karena meskipun Airlangga adalah putra tertua Mahendra Datta, anehnya dia tidak terpilih sebagai putra mahkota Bali. Adiknya Marakata dan kemudian anak Wungsu naik ke takhta Bali sebagai gantinya. Mahendra Datta mengirim Airlangga kembali ke Jawa selama masa remajanya. Mahendra Datta diketahui mempromosikan kultus Durga di Bali, dan anehnya kemudian ia dikaitkan dengan legenda penyihir jahat Rangda Bali, yang berarti Rangda adalah janda. Cerita Bali kurang lebih menyebutkan kisah hidup Mahendra Datta yang terkait dengan mitologi Bali tentang Rangda. Cerita berlanjut bahwa sang ratu dikutuk dan diasingkan oleh raja karena diduga beliau berlatih sihir dan ilmu hitam semenjak kehadiran selirnya, dan atas laporan orang ketiga atau selir raja yang ada dugaan mereka berebut tahta. Ia diasingkan oleh Raja Darmodayana karena dituduh melakukan perbuatan sihir terhadap selir atau istri kedua raja tersebut. Menurut legenda, Ibu Mahendra Datta membalas dendam dengan membunuh setengah kerajaan tersebut yang kemudian menjadi miliknya serta milik putra Darmodayana, Airlangga.
Sang ratu dikutuk dan diasingkan oleh raja karena diduga berlatih sihir dan ilmu hitam. Setelah dia menjadi janda, terluka dan terhina, beliau diasingkan ke hutan. Beliau membalas dendam pada istana mantan suaminya dan seluruh kerajaannya. Beliau memanggil semua roh jahat di hutan, leak dan iblis-iblis yang menyebabkan wabah dan kematian di kerajaan. Beliau melanjutkan untuk membalas dendam dengan membunuh setengah kerajaan dengan wabah, sebelum akhirnya beliau diatasi oleh orang suci. Citra yang kelihatannya buruk dalam cerita rakyat Bali mungkin mencerminkan kehidupannya yang sebenarnya, bahwa pernikahannya berjalan buruk, atau dimotivasi oleh politik pengadilan Bali untuk menjatuhkan ratu asing Jawa yang berkuasa. Pernikahannya mungkin tidak berjalan lancar karena kehadiran orang ketiga di dalam pemerintahan sang raja, bahwa ratu menentang pengadilan Bali, Warmadewa dan suaminya sendiri. Mahendradatta dikenal karena pengabdiannya pada Durga. Beliau dipercaya membawa sekte Durga ke Bali dari Jawa. Meskipun Durga dikenal sebagai pendamping Siwa dalam tradisi Jawa dan Bali kuno, Durga digambarkan memiliki sifat yang sengit, berbeda dengan Sakti dan dewa lainnya, permaisuri Wisnu yang baik, Laksmi. Kultus Durga secara tradisional dikaitkan dengan pengorbanan, ilmu hitam, dan sihir. Ini menyebabkan penggambaran yang tidak populer yang kemudian dikaitkan dengan Rangda, penyihir jahat dalam mitologi Bali. Sosok Gunapriya Dharmapatmi atau yang dikenal sebagai Mahendradatta sebagai istri Raja Udayana banyak disebutkan pada prasasti Bali, antara lain Prasasti Serahi tahun 993 Masehi dan Prasasti Buahan tahun 994 Masehi serta Prasasti Pucangan tahun 1041. Sedangkan sosok Mahendradatta mengemuka dalam lontar antara lain lontar Empu Kuturan. Pernikahannya dengan Prabu Udayana melahirkan beberapa putra, Marakata dan anak bungsu yang menjadi penerus wangsa ini di Bali. Sedangkan putranya yang lain yakni Airlangga kelak bertahta dan mendirikan kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Pada beberapa prasasti, nama Gunapriya Dharmapatmi kerap disebut lebih dahulu sebelum suaminya, Raja Udayana. Hal ini mencerminkan kedudukan terhormat Mahendradatta, keturunan wangsa yang kala itu berkuasa, yaitu wangsa Isyana, yang pendahulunya adalah Empu Sendok atau Maharaja Isyana. Empu Sendok memiliki putri bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang bersuamikan Sri Lokapala, memiliki putra Makuta Wangsawardhana, sedangkan Mahendradatta merupakan putri dari Makuta Wangsawardhana. Rangda adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan penganut sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangda yang dikenal di Bali berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu dari kata Randa yang berarti janda. Rangda adalah sebutan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Ksatria, Brahma. Sedangkan dari golongan Sudra disebut Balu dan kata Balu dalam bahasa alusnya adalah Rangda. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangda untuk janda semakin jarang kita dengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan tidak enak mengingat wujud Rangda yang seram dan menakutkan serta identik dengan orang-orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa atau ilmu sihir hitam.
Hal ini terutama kita dapatkan dalam pertunjukan cerita-cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung, dan malu bila dikatakan bisa neluh atau bisa ngeleak. Sesungguhnya pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur randa. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Arang. Dari cerita Rangda ini kita belajar, dari cerita Leak ini kita belajar bahwa pengendalian diri adalah kunci saat kita dihianati, kita diselingkuhi oleh pasangan. Maka penetral dari semua kesedihan, kepedihan kita adalah hanya Tuhan. Kita serahkan semua kepahitan hidup kita kepada Tuhan. Saat fitnahan terjadi, demi apapun juga, tahta, harta, cinta, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dengan menemukan sejatinya diri kita bisa memahami, kita bisa menerima hal yang pahit dalam kehidupan kita. Dengan menetralisirnya, dengan kekuatan semesta, dan membiarkan semesta menjalankan bagiannya untuk memberikan karma kepada orang yang menusuk kita dari belakang. Segala fitnahan ini adalah karena pengkhianatan atau kita terluka secara hati, baik itu oleh kekasih, pasangan, orang tua, atasan, bawahan, teman, sahabat, siapapun juga, bahkan anak sekalipun. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Allah, dan membiarkan hidup kita belajar memulihkan diri dan menyerahkan segala hal hanya kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta kita, sehingga kejadian ini tidak dialami oleh istri-istri atau pasangan-pasangan yang ditinggal selingkuh oleh pasangan kita. Dari Rangda kita belajar untuk lebih mengendalikan diri kita.